somatotropin ini diambil inti sel dari diambil inti sel dari sapi, kemudian bakteri plasmid plasmid bakteri dipotong, kemudian di restriksi enzim restriksi, kemudian diinsersi atau disatukan antara plasmid pada inti sel bakteri, kemudian plasmid pada bakteri atau E. coli, kemudian DNA pada sapi itu nanti diinsersi. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid reintroduce untuk ke dalam bakteri. Jadi ini diambil dari bakterinya, diinsersi, kemudian diisolasi atau diisolasi. Nah, kemudian nanti sampelnya ini setelah terjadi formula bovin somatotropin kemudian dimasukkan ke dalam sapi. Sama halnya juga pada proses bayi tabung. Nah, itu juga hampir mirip dengan ini untuk bayi tabung. Apalagi salah satu untuk rekayasa genetik selain insulin, ada yang tahu? Ada lagi nggak? Selain bayi tabung, ada lagi nggak proses rekayasa genetik yang kalian tahu? Irlina, ada Irlina? Selain dari insulin, ada lagi nggak proses rekayasa genetik yang kamu tahu, Irlina? Ada, Irlina? Ada, Bu. Apa, Irlina? Yang mengalami proses rekayasa genetik? Irlina, banyak loh. Buah yang nggak ada bijinya bukan, Bu? Buah yang nggak ada bijinya. Contohnya seperti biji semangka yang tidak ada bijinya. Yang seharusnya semangka itu kan dia ada biji kan. Nah, itu salah satu rekayasa genetik. Terapi gen. Terapi gen pada untuk orang kanker itu juga salah satu dari rekayasa genetik. Buah-buah yang aneh yang dibikin, maksudnya kayak warna, misalnya kayak buah anggur misalnya, dia warna hijau kemudian dibuat warna kuning. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu juga salah satu rekayasa genetik pada produksi pangan, pada makanan. Selain itu apa lagi? Pembuatan vaksin, Bu. Pembuatan apa? Pembuatan apa tadi? Vaksin, Ibu. Vaksin. Vaksin, ya vaksin, insulin kan salah satunya. Nah, betul. Itu untuk industri obat-obatan. Nah, itu semua salah satu contoh dari rekayasa genetik. Sebentar, kok hilang? Oke, jadi di sini asam urat itu sebagai hasil akhir metabolisme purin
Dalam keadaan normal, asam urat itu dihasilkan dari metabolisme tubuh, bisa dikeluarkan melalui ginjal. Apabila ginjal mengalami penurunan fungsi, nah proses pengeluaran asam urat itu akan mengalami penurunan. Sebagai akibatnya akan terjadi penumpukan asam urat. Nah, kemudian selain itu kadar asam urat dalam darah juga meningkat. Penumpukan asam urat dalam tubuh itu semakin meningkat apabila asupan makanan yang mengandung protein itu tidak dibatasi. Contohnya itu adalah dengan mengkonsumsi tempe yang mengandung protein yang terlalu tinggi, kemudian kacang-kacangan, daging, eh, apalagi ya, kangkung itu juga, bayam itu juga banyak mengandung purin. Nah, kadar asam urat yang berlebihan dalam darah itu bisa menimbulkan penimbunan kristal asam urat pada cairan sendi, di mana adanya penumpukan ini sering menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan batu ginjal. Oleh karena itu, pasien ginjal kronis itu perlu diet purin rendah. Nah, pasien dengan kadar purin 7 mg per desiliter itu dilarang mengkonsumsi bahan makanan golongan A. Nah, penggolongan makanan berdasarkan kandungan purinnya, A itu adalah makanan yang kandungan purinnya itu 1 gram tiap 100 gramnya. Contohnya seperti jeroan, hati, ginjal, otak, jantung, paru, limfa, usus, udang, remis, kerang. Nah, ini salah satu yang bisa meningkatkan kadar purin di dalam darah. Kemudian golongan B itu semua jenis ikan yang tidak termasuk golongan A. Makanan golongan B ini kandungan purinnya itu sekitar 50 mg sampai 100 mg tiap 100 gramnya. Kemudian kelompok C itu jenis makanan yang kadar purinnya kurang dari 50 mg per 100 gramnya. Contoh dari makanan golongan C ini adalah susu, yogurt, keju, telur, sayuran, dan buah-buahan. Nah, pola diet di sini ada golongan A, B, C, itu 1.500 tadi sudah dijelaskan. Makanan dalam kaleng juga itu banyak mengandung purin. Makanya terus makanan-makanan kerang, kemudian sarden itu juga sebaiknya dihindari kalau misalnya pasien itu sudah mengalami kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Kemudian golongan B itu asparagus, buncis, jamur, daun singkong, daun pepaya, kangkung itu juga banyak mengandung purin. Jadi dibatasi itu 50 sampai 100 mg. Kemudian golongan C di bawah 50 mg purin per 100 gram, keju, susu, telur, sayuran, dan lain-lainnya. Jadi bahan makanan sumber karbohidrat kecuali almond dalam jumlah terbatas, kemudian semua jenis-jenis buahan, semua jenis minuman kecuali yang mengandung alkohol, dan semua jenis bumbu. Minggu depan kita masuk ke materi sebentar. Kalau nggak salah metabolisme dari minggu depan kita masuk ke metabolisme protein dan asam amino. Dan terakhir itu adalah vitamin, mineral, dan peranannya. Nanti saya akan memberikan tugas sekali, kemudian kuis sekali. Nanti saya akan infokan kapan saya akan memberikan kuis, apakah pada pertemuan 12 atau 13. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebentar Ada ya. Ibu. Oke. Saya absen dulu.
Natasha Nirmalasari, Hadir, Bu. Febriani, Hadir, Bu. Melanie Putri, Melanie Putri, Hadir, Bu. Clara, Hadir, Bu. Irlina, Hadir, Ibu. Ahmad Rehansyah, Hadir, Bu. Maria Teresia,